Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya ya. Oke, kita mulai dari indeks terlebih dahulu ya, seperti biasa. Indeks hari ini mengalami penurunan 0,53% ke level 6616, disertai net foreign buy ya, hampir 600 miliar teman-teman ya. Nah, indeks seperti analisa kita kemarin ya akan turun menguji supportnya di 6620 dan hari ini terlihat 6620-nya itu dijebol teman-teman, tapi baru dijebol sedikit, jadi masih ada potensi ini akan rebound terlebih dahulu. Nah, jika nantinya indeks kembali melanjutkan penurunan, maka potensi indeks akan kembali ke sekitaran 6500 sampai 6446. Itu next support untuk indeks ya. But so far ini masih oke ya, masih cukup menarik kalau menurut saya untuk indeks di harga saat ini. Resistance all time high itu merupakan resisten yang sangat kuat teman-teman ya, sangat kuat. Jadi sangat wajar setelah dia break, apalagi dia breaknya tanpa volume ya, akan turun ya, akan sangat wajar. Maka next potensi jika besok ya indeks tidak mampu rebound, maka next potensi indeks akan kembali turun ke area 6500-an. Maka jika indeks kembali ke situ ya, itu bisa menjadi peluang yang sangat menarik ya. Apalagi seperti analisa kita sebelumnya, window dressing sudah semakin dekat ya. Kalau November ini indeks ke 6500 lagi, maka kesempatan untuk all in di market itu menurut saya cukup menarik ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BBCA. Nah, BBCA ini pergerakannya hampir mirip ya dengan indeks teman-teman ya. Sekarang ini salah satu blue chip penggerak indeks. Nah, BBCA ini 2 hari ini juga candlenya merah. Hari ini juga merah tapi tipis ya, 0,33%. Jadi secara teknikal BBCA ini berpotensi kembali menguji supportnya di sekitaran 7.300-an. Ini support yang cukup kuat ya, di sekitaran 7.300 sampai 7375. Itu merupakan support yang cukup kuat untuk BBCA ini sendiri teman-teman. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, saham-saham blue chip ini untuk dicicil ya, masih menarik ya, pakai dollar cost averaging, bisa cicil tiap bulan, atau karena kita trading ya, bisa cicil pakai dollar cost averaging setiap minggu teman-teman ya, setiap minggu. Mungkin beberapa lot ya, setiap minggunya, mungkin kalau yang modalnya sedikit, slot-slot setiap minggu sampai window dressing ya, itu menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Oke, itu saja untuk saham BBCA ya. Ini potensinya masih sama, masih cukup menarik. Maka sebelum dia mampu jebol supportnya ini, maka BBCA masih menarik menurut saya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk saham BBCA. Kemudian yang berikutnya ada saham MNCN atau saham media Nusantara Citra. Nah, MNCN ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, saya sarankan buy sebelumnya waktu dia break dari pola konsolidasinya ini. Nah, di sini ada target kenaikannya yang sudah hit. Hari ini sudah hit ya. Hari ini dia mengalami kenaikan 4% lebih dengan disertai volume yang kembali meningkat teman-teman. Jadi next potensi untuk MNCN ini kembali menguji resistennya di sekitaran area 1000 ya. Di sekitaran area 1050. Itu next resisten yang berpotensi untuk diuji oleh
MNCN. Jadi buat teman-teman yang udah buy dari bawah sebelumnya ya, ini menurut saya masih cukup layak untuk di hold ya. Dari segi price volume cukup oke ya, cukup menarik kalau menurut saya. Ketika dia break, dia volumenya meningkat, kemudian konsolidasi ya. Di sini dia konsolidasi volume, kemudian hari ini kembali rise up ya, atau mengalami kenaikan dengan volume yang meningkat. Jadi secara teknikal ini masih cukup layak untuk di hold buat teman-teman yang udah buy dari bawah saham ini. Oke, itu saja untuk saham MNCN ya. Kemudian yang berikutnya ada saham DMMX. DMMX ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Kalau nggak salah saya sarankan buy on breakout jika break dari sini ya. Resistnya di 2680. Nah, hari ini dia break ya. Hari ini break, ada 2 hari ini ada peningkatan volume di saham DMMX ini ya. Jadi untuk trading jangka pendek sebenarnya ini masih cukup oke dengan target kenaikan di area 3000 untuk trading jangka pendeknya. Nah, strateginya kalau menurut saya jika besok dia retest dulu ya, retest dulu kembali menguji supportnya di sekitaran 2680 sampai 2650, maka teman-teman bisa entry buy dengan stop loss di low-nya hari ini di sekitaran 2600 ya, di bawah 2600 itu untuk stop loss-nya. Di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola cup and handle ya. Cup and handle kalau kita lihat ke candle 1 jamnya itu kan terlihat jelas ya. Oke. Di sini kalau teman perhatikan di sini ada cupnya, handle-nya, benar, cupnya di sini ada handle-nya. Dan hari ini sudah di breaknya dengan volume ya. Nah, jadi kalau kita pasang target kenaikan, ini ada potensi mengalami kenaikan hingga ke sini. Lebih dari, bahkan melebihi 3000 ya potensi kenaikannya kalau kita tarik dari price pattern-nya aja, maka target kenaikannya itu di sekitaran 3200, tapi ada resist yang cukup kuat di area 3000. Jadi kalau buat teman-teman yang trading jangka pendek, perhatikan area 3000. Kalau 3000 itu dijebol, maka 3200 ada resisten berikutnya untuk DMMX ini. Oke, itu saja untuk DMMX ya. Price volumenya cukup menarik kalau menurut saya, chart pattern-nya juga oke. Jadi buat teman-teman yang baru entry, bisa tunggu dia besok koreksi buy on weakness dengan stop loss di bawah 2600 ya. Oke, itu saja untuk DMMX. Kemudian yang berikutnya ada saham BBYB. BBYB hari ini mengalami kenaikan 20% lebih ya ke level 1855, di mana sebelumnya udah pernah kita bahas ya, beberapa kali sudah kita bahas, dan hari ini target dari kenaikan kita itu sebenarnya sudah tercapai teman-teman ya. Ini kita gambar sebelumnya ya pada pembahasan kita terakhir ya. Nah, target dari kenaikan kita ini sebelumnya sudah tercapai, sebenarnya sudah tercapai ya. Untuk yang sudah buy dari bawah, ini menurut saya masih cukup layak untuk di hold teman-teman, karena hari ini naiknya dengan volume yang kembali meningkat signifikan. Jadi BBYB ini akan berpotensi kembali menguji resistennya di sekitaran area 2000 ya, di sekitaran sini. Nah, berpotensi kembali menguji resistennya di area 2000. Jika nanti BBYB ini kembali mampu melewati angka 2000-nya, maka potensi kenaikan yang cukup masif akan terjadi di BBYB ini teman-teman. Jadi so buat teman-teman yang udah buy dari bawah ya, ini menurut saya sahamnya masih cukup layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, posisi sekarang menurut saya kurang menarik ya, karena resisten 2000 sudah dekat. Ada potensi ketika dia menekan 2000 akan koreksi dulu ya. Oke, itu saja ya untuk saham BBYB. Kemudian saham berikutnya ada saham PTBA.
Nah, saham-saham sektor batu bara ya kembali mendapat sentimen negatif dari harga batu bara teman-teman ya, yang kembali mengalami penurunan. Dan itu juga berimbas ke saham-saham batu bara yang hari ini mayoritas turunnya cukup dalam teman-teman ya. Cukup dalam, salah satu ini saham PTBA turun 5,64% ke level 2510. Jadi dilihat dari volume turunnya hari ini yang cukup signifikan, jadi menurut saya PTBA ini masih ada potensi untuk kembali mengalami penurunan hingga ke MA200 ini teman-teman, di sekitaran angka 2430 ya. Jika nantinya terjadi pantulan di 2430 atau di supportnya ini di sekitaran area 2400-an, maka teman-teman boleh spek buy. Jika langsung jebol nggak ada pantulan, maka sebaiknya tinggalkan dulu ya untuk saham-saham batubara karena sentimennya harga batubara yang terus turun, kemudian ada sentimen dari sentimen global juga yang membuat batubara kelihatannya kurang menarik ya. Padahal biasanya siklikalnya batubara sudah mulai, seharusnya teman-teman ya. Seharusnya siklikalnya batubara itu sudah mulai. Jadi ada dua support kuat yang menarik kita perhatikan untuk saham PTBA ini. Pertama di MA200-nya, kemudian kedua di sekitaran 2370 sampai 2400. Jika nantinya itu mampu menahan penurunan PTBA, maka kemungkinan akan kembali mengalami kenaikan ya untuk PTBA ini. Oke ya, itu saja untuk saham PTBA, dan yang terakhir ada saham MLPL. Untuk saham MLPL ini sebenarnya udah sering kita bahas juga ya, Nah, kalau kita lihat dari segi chart pattern ya, posisi sekarang untuk MLPL ini sedang berada di MA200-nya, di mana MA200 ini sudah dua kali dicoba, diuji ya. Di sini dia kembali mantul, nah di sini dia kembali menguji MA200-nya. Dan kalau kita lihat dari segi price volume ya, di sini penurunannya ini sudah mengalami penurunan volume teman-teman, sudah mengalami penurunan volume. Dan melihat dari sektor-sektor teknologi yang sudah mulai bergerak, maka ada potensi ini MLPL kembali rebound jangka pendek menguji resistenya di sekitaran area 400 sampai 410 teman-teman. Di sini ada resisten di area 400 sampai 410. Jadi ada potensi dia akan kembali menguji resistennya di 400 sampai 410. Nah, jika nanti resistennya ini tidak mampu di break, maka potensinya untuk MLPL akan kembali turun teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati juga ya. Nah, buat yang mau spekulatif buy, kita bisa tunggu market besok ya. Market besok apakah terlihat pagi-pagi ini adanya pantulan ya. Kita bisa lihat dari bid and offer-nya apakah menarik, dan kita juga bisa lihat broker saham-belinya besok pagi-pagi apakah menarik, apakah sudah mulai ramai. Kalau belum ramai ya kemungkinan akan sideways dulu ya. Kalau sudah mulai ramai, ada potensi ini kembali mengalami kenaikan jangka pendek ya ke sekitaran area 400 sampai 410. Oke ya. Dan jika malah besok jebol MA200-nya, maka potensi berikutnya kembali ke low-nya ini di sekitar 324. Kalau itu nggak mampu menahan penurunan dari MLPL, maka potensi berikutnya bisa saja kembali ke sekitaran area 250. Jadi harap berhati-hati juga untuk saham MLPL ini. Oke, itu saja ya pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe,
like maupun komen. Kalau ada saham-saham yang mau dibahas atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar.